Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, apa kabar hari ini? Apakah kalian baik? Ya, Pak Guru berharap kalian baik semua. Hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Minggu lalu kita juga belajar bahasa Indonesia tentang bernyanyi, tapi hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia tentang menggambar. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia. Kita belajar bahasa Indonesia, tema kegemaranku, subtema 3, gemar menggambar. Kalian bisa mempersiapkan buku kalian, dan jika kalian tidak memiliki buku, cukup kalian memperhatikan PowerPoint yang Pak Guru share atau Pak Guru tampilkan di video ini. Mengamati gambar. Ya, dari gambar ini, apakah yang bisa kalian tangkap? Apa makna dari gambar itu, anak-anak? Ya, gambar itu adalah kegiatan seorang siswa sedang menggambar hewan. Ya, hewan apa yang mereka gambar? Adalah hewan ikan. Nah, Pak Guru akan bertanya ke kalian, apakah kamu gemar menggambar? Apakah kalian suka menggambar, anak-anak? Ya, tentunya kalian suka ya. Orang pada dasarnya suka menggambar. Dan setiap orang akan memiliki perbedaan motif gambar. Ada yang suka menggambar pemandangan, ada yang suka menggambar rumah, ada yang suka menggambar pohon, ada yang suka menggambar kota, dan banyak lagi. Ya, gambar apakah yang pernah kalian gambar? Nah, tentunya kalian pernah menggambar bukan gambar-gambar yang menarik ya, karena kalian di PAUD pernah mengikuti lomba mewarnai, pasti ada gambar hewan, kemudian ada gambar pemandangan, dan itu sangat bagus untuk kalian harus mengembangkannya. Oke, posisi duduk yang tepat saat menggambar. Ketika kita akan menggambar, anak-anak, kita harus memperhatikan bagaimana posisi duduk kita yang tepat ya. Jangan sampai dengan hobi kita menggambar, kesukaan kita menggambar, tetapi bisa menciderai diri kita dari waktu ke waktu. Dengan jangka waktu yang lama menyebabkan kita mungkin rusak mata, sakit mata, kemudian tulang punggung kita menjadi bengkok. Oleh sebab itu ada posisi-posisi yang perlu diperhatikan ya. Posisi duduk, posisi buku, posisi tangan, dan lain sebagainya ya. Nah, ini adalah salah satu contoh, anak-anak. Salah satu contoh posisi yang benar ketika kita mulai menggambar. Badan agak sedikit tegak ya, punggung agak sedikit tegak, kemudian mata dan pulpen jaraknya agak jauh sehingga tidak menyebabkan mata kita menjadi rusak. Kaki tumpuannya ke lantai. Oke, perhatikan yang pertama. Pertama, ketika kita akan mulai menggambar, perhatikan jarak mata dan buku. Ya, jarak mata dan buku harus standar sesuai dengan jarak yang normal. Ya, jangan terlalu dekat, jangan pula terlalu jauh sekali, tapi sedang-sedang saja. Kemudian letak buku di atas meja. Ya, kalau kita menggambar biar badan terasa nyaman, maka letakkan buku itu di atas meja. Jangan kita letakkan buku kita di paha ya, tapi letakkan buku kita di atas meja. Letakkan kedua tangan di atas buku. Kita meletakkan kedua tangan di atas buku untuk memulai menggambar. Tegakkan punggung ya, kalau kita menggambar tidak boleh kita bungkukkan punggung kita, tapi kita harus tegak biar punggung kita, tulang punggung kita nantinya akan mengalami kerusakan. Jadi kita jaga dari awal, kita jaga punggung kita ketika menulis, menggambar, jangan dibengkokkan. Letakkan kedua telapak kaki di atas lantai. Ini anak-anak ya, kaki kita diletakkan di atas lantai. Nah, perhatikan, jangan kaki kita diletakkan di atas kursi ya. Nah, itu kurang bagus.
Pertama, akan membuat kita cepat lelah, dan kemudian adabnya kurang sopan. Kemudian yang keenam, pegang pensil dengan benar. Jadi ada cara memegang pensil dengan benar yang nanti tentunya kalian sudah Pak Guru tunjukkan waktu mengikuti awal pembelajaran offline di sekolah ini ya anak-anak. Pada slide selanjutnya, manakah posisi menggambar yang tepat ya? Di gambar ini kalian bisa identifikasi mana posisi-posisi yang tepat. Posisi-posisi yang tepat sehingga kalian bisa membedakan. Ini salah Pak Guru karena posisinya seperti ini salah. Pak Guru akan tunjukkan beberapa foto posisi yang tepat dalam kita mulai menggambar. Ada 2, 3. Ini posisi-posisinya ada 4, 5. Ada 5 gambar yang Pak Guru tampilkan. Manakah posisi menggambar yang tepat? Gambar pertama anak-anak, coba kita identifikasi gambar pertama. Apakah ini termasuk posisi yang tepat, yang benar ketika kita membaca atau menggambar? Ya, ini adalah posisi yang tepat. Coba kita cek. Betul, ini adalah posisi yang tepat. Gambar kedua anak-anak, perhatikan tulang punggungnya melengkung ke belakang dengan mengangkat buku dekat dengan mata. Apakah ini termasuk posisi menggambar yang benar? Iya, ini adalah posisi menggambar yang salah ya. Kemudian yang ketiga, punggung sedikit diarahkan, dada diarahkan ke depan, mata dekat dengan buku. Ini adalah posisi yang salah juga ketika kita mulai menggambar. Keempat ini adalah salah satu contoh ya, posisi yang tepat. Badan tegak, kemudian mata pandangan ke arah buku yang tidak begitu dekat dengan situasi yang normal, jarak yang normal, maka gambar keempat ini adalah gambar yang tepat. Kemudian yang kelima, dada, mata, kepala dicondongkan ke depan, dekat dengan buku. Ini adalah posisi yang salah. Jadi kalian sudah bisa mengidentifikasi, wah saya salah selama ini membaca karena saya membaca terlalu dekat, saya membaca sambil berbaring. Itu adalah posisi-posisi menggambar yang salah. Oke. Selanjutnya kita mengarah kepada pembahasan selanjutnya, tema 1B, kegemaranku anak-anak. Subtema 4, gemar membaca. Ya, sebelum kita masuk ke materi membaca, perhatikan gambar berikut ini anak-anak. Apakah gambar ini menggambarkan situasi yang menyenangkan? Ya, betul, gambar ini menggambarkan situasi yang menyenangkan. Gambar ini menunjukkan mereka berada di mana anak-anak? Mereka berada di perpustakaan. Perpustakaan sekolah ya, di perpustakaan sekolah. Mari kita baca sama-sama. Nina dan teman-teman pergi ke perpustakaan. Mereka ingin membaca buku. Membaca sangat menyenangkan. Ada buku ilmu pengetahuan dan ada buku cerita bergambar. Ya, perhatikan anak-anak, ketika kita berada di perpustakaan, pasti yang kita temukan ada 2 jenis buku ya. Ada buku yang berjenis di dalamnya memuat berisi tentang ilmu pengetahuan, dan ada juga buku yang di dalamnya berisi tentang fiksi atau cerita bergambar, dongeng, yaitu salah satu contoh buku yang ada di perpustakaan. Pembelajaran 3, Deli senang membaca buku. Perhatikan, Deli senang membaca buku.
Deli menjaga bukunya dengan baik. Nah, bagaimana cara Deli menjaga buku dengan baik, anak-anak? Pak Guru sudah tampilkan di PowerPoint ini, ada contoh Deli ya, contoh sosok Deli yang selalu menjaga bukunya dengan baik ya. Ketika Deli setelah membaca buku tapi belum selesai, maka Deli memberikan tanda baca ya, tanda buku ya, tanda batas membaca. Nah, tidak boleh dengan melipat atau meletakkan benda yang besar di situ sebagai batas, tapi cukup dengan kertas. Seperti ini, seperti layang-layang yang berkarakter ya, sehingga nanti ketika kita akan membuka kembali itu akan menemukan kelanjutan bacaan kita, anak-anak. Deli juga tidak pernah melipat buku sebagai bahan batas ya, sebagai batas membaca, karena dengan melipat buku seperti gambar yang Pak Guru tunjukkan ini, anak-anak, itu akan merusak buku ya, buku akan mudah rusak, lembarannya akan mudah sobek. Nah, ini adalah perilaku yang salah, makanya Pak Guru berikan tanda X. Setelah membaca buku, Deli meletakkan buku di rak buku. Ya, mengembalikan buku di rak ya. Kalau kalian di rumah belajar buku tematik, kalian simpan buku kalian di rak kembali. Jangan nanti kalian simpan sembarangan, pas mau belajar online, pas mau pergi sekolah kalian pusing mencari. Karena apa? Karena tidak mengembalikan posisi semula buku. Begitu pula di sekolah. Ketika kalian berada di perpustakaan sekolah, setelah membaca, maka letakkan buku kalian sesuai dengan urutan judul yang sudah ditetapkan oleh pegawai perpustakaan sekolah, anak-anak. Maka ini termasuk perilaku yang benar ya, Deli. Oke, selanjutnya di PowerPoint selanjutnya, anak-anak, gambar membaca dan menulis yang benar ya. Tadi gambar menggambar yang benar, posisi yang benar, sekarang membaca dan menulis ya. Bagaimana posisi yang benar membaca dan menulis? Tentunya tidak jauh beda yang seperti Pak Guru jelaskan tadi. Ini adalah contoh ya, ini adalah contoh Deli ya, posisi ini ya. Ini kira-kira posisi yang dilakukan Deli ini ketika membaca ini benar apa salah, anak-anak? Ya, betul, posisi ini adalah posisi yang benar. Maka Pak Guru checklist ya. Benar. Gambar selanjutnya, gambar Budi. Gambar Budi di atas, gambar Budi ini di gambar kedua ini, apakah ini posisi yang benar ketika menulis, anak-anak, atau membaca? Ya, ini adalah posisi yang benar. Mata dan buku tidak begitu jauh. Buku boleh dipegang. Nah, selanjutnya kita melangkah ke gambar ketiga. Ya, gambar ketiga ini adalah posisi seorang anak membaca sambil berbaring. Ini adalah posisi yang benar apa yang salah, anak-anak? Yang bagus untuk kesehatan atau tidak? Ya, ini adalah posisi yang salah. Ini dapat menyebabkan kerusakan mata. Ya, ini gambar 3 dan 4 ini adalah posisi yang salah. Terlalu dekat dengan buku, kemudian membaca buku sambil berbaring, itu dapat menyebabkan rusaknya mata. Nah, kalau kalian punya hobi membaca, maka mulai dari sekarang, mulai dari kelas 1 ini kalian harus mengetahui bagian-bagian yang terpenting dalam buku, anak-anak. Karena kalau kita mengetahui bagian-bagian yang terpenting dalam buku, kalian akan mudah membukanya. Ya, untuk contoh, for example ya, ketika Bu Guru atau Pak Guru memberikan tugas, anak-anak buka di halaman sekian tentang ini, buku ini, kalian cepat langsung mengetahui, wah ini bukunya, kalian tahu halaman berapa. Tapi kalau kalian tidak tahu bagian-bagian itu, maka kalian akan susah. Berikut ini
Ya, berikut ini bagian-bagian buku yang sering dibaca oleh Deli. Ya, yang pertama ada yang Pak Guru beri tanda merah, ya, Pak Guru berikan tanda merah. Ini adalah disebut dengan gambar buku, ya. Itu adalah gambar buku, gambar isi buku, ya. Gambar isi buku. Selanjutnya yang Pak Guru beri tanda merah lagi, yang kedua, ini adalah isi cerita, ya, isi cerita sebuah buku. Ya, ini adalah isi ceritanya anak-anak. Ini isi ceritanya. Kemudian yang ketiga yang Pak Guru lingkari kecil ini, itu ada tulisannya 44, itu adalah halaman buku. Itu adalah halaman buku anak-anak. Jadi kalian bisa membedakan 3 bagian-bagian buku yang pertama. Pertama, gambarnya buku, gambar buku, kemudian isi cerita dari sebuah buku, kemudian halaman buku. Ada lagi satu anak-anak yang perlu kalian ketahui. Apa itu Pak Guru? Judul buku. Kalian harus tahu buku apa yang saya baca. Maka Pak Guru memberikan contoh, ya. Di sini ada 3 buku. Yang Pak Guru berikan tanda merah ini disebut dengan judul buku. Betul, itu disebut dengan judul buku anak-anak. Jadi kalian sudah bisa membedakan mana isi cerita, gambar buku, judul buku, halaman buku. Itu bagian-bagian yang diketahui dan dipelajari oleh Deli pula. Jadi kalian harus tahu karena kalian kelas 1 mulai akan membaca buku yang lebih banyak. Selanjutnya kita di pembelajaran 6 anak-anak. Mohon maaf Pak Guru salah menulis, ini Pak Guru tulis dengan pembelajaran 8, tapi pada dasarnya ini adalah pembelajaran 6. Ya, kita baca sama-sama. Nina sudah lancar membaca. Oke. Nina menemani Adi membaca. Mereka belajar membaca suku kata. Nah, oleh sebab itu Pak Guru juga ingin kalian mengetahui suku kata, karena Nina juga belajar membaca awalnya dari mengetahui suku kata. Kalau kalian belum lancar membaca, kalian harus tahu suku kata. Kalau kalian sudah lancar, maka kalian mengetahui berapa setiap kata sukunya, ya. Suku setiap kata, ya. Kelompok-kelompoknya ini maksudnya. For example, ya, di atas adalah gambar buku anak-anak, ya. Buku, buku, ya. Suku kata yang pertama, suku kata yang kedua. Jadi buku merupakan 2 suku kata, ya. Buku memiliki 2 suku kata. Nah, ini ada gambar kuku, ya. Kuku, ya. Ku, dibaca kuku. Kauku dibaca kuku. Suku kata yang pertama ku. Kemudian suku kata yang kedua ku. Jadi kuku memiliki 2 suku kata. 1, 2. Jadi kuku memiliki 2 suku kata. Sekarang kita akan berlatih anak-anak, ya. Latihan tentang menyusun atau memisahkan, memilahkan kata berdasarkan sukunya. Oke. Pak Guru kasih contoh nomor pertama, ya. Kelas, ya. Kelas terdiri dari 2 suku kata. K-E-K.
satu suku kata. La tambah S, las, satu suku kata. Jadi kelas memiliki dua suku kata, ke dan las, ya. Yang kedua, gelas, ya, G, satu suku kata. La tambah S, las, gelas, ya, dua suku kata. Jadi tugas kalian adalah mengisi titik-titiknya ini anak-anak. Mengisi titik-titik ini dengan tanda yang warna hitam ini sebagai satu suku kata. Jadi di sini sudah ada la tambah S. Nah, tinggal G kalian isi di sini. Nah, selanjutnya kelapa. Berapakah suku kata kelapa anak-anak? Coba kita eja untuk mengetahui berapa suku katanya. K, satu suku kata. La, dua suku kata. Tiga suku kata. Jadi kelapa memiliki tiga suku kata. Jadi kalian di titik-titik ini kalian isi dengan yang Pak Guru lingkari hitam. Di sini karena la-nya sudah ada, tidak usah ditulis, tinggal tulis pa di bagian belakang ini anak-anak. Yang keempat, kepala. Ya, berapa suku kata kepala? Kita hitung lagi. K, satu. Dua. La, tiga. Kepala memiliki tiga suku kata. Kalian pisahlah tiga suku kata itu diisi di masing titik-titiknya. Kolom hitam pertama kalian tulis di titik-titik pertama. Kalian tulis di titik-titik yang bagian kedua. La kalian isi pada titik-titik yang ketiga. Oke anak-anak, silakan diisi latihannya, ditulis latihannya. Jika kalian sudah selesai, silakan difoto dan dikirim di grup yang sudah Pak Guru siapkan. Oke, sampai di sini pertemuan kita melalui video YouTube ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan nanti semoga bisa mudah mengerjakannya dan menjawab soal yang dipersiapkan dalam ulangan nanti. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.